Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan terkait proyek yang pernah kami buat, yaitu analisis kata pada klasifikasi komentar toksik menggunakan logistic regression dan juga TF-TF. Sebelum masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yang mana ada saya sendiri, Muhammad Fakih Hidayat, dengan NIM akhir 090, Kadek Pasek Divanda Kusuma dengan NIM akhir 09, Made Mahatmika Adinanda Kusuma dengan NIM akhir 045, Igede Arya Kesanayana Sudirman dengan NIM akhir 048, dan juga Ikadek Tete Gunawan dengan NIM akhir 057. Langsung saja kita masuk ke latar belakang masalah, yang mana pada zaman sekarang ini pertumbuhan sosial media mengubah cara manusia saling berinteraksi, sehingga interaksi dapat dilakukan secara global, baik itu beda daerah, beda provinsi, maupun beda negara. Akan tetapi, pertumbuhan yang terjadi ini menyebabkan suatu masalah, dikarenakan anonimitasnya itu banyak sekali oknum yang menyalahgunakannya, seperti melakukan komentar toksik, berundung satu sama lain, dan melakukan cyberbullying. Ini karena interaksi yang dilakukan secara real time, jadi pertumbuhannya itu bisa dibilang sangat masif. Nah, di sini jika kita melakukan filter manual itu tentu saja tidak efisien, karena bisa jumlahnya itu hingga jutaan teks per hari. Sehingga akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memfilternya, dan juga ketika filter secara manual itu akan terus bertambah tekanannya. Nah, di sini oleh karena itu perlu solusi untuk mengatasinya, yang mana di sini dijelaskan yaitu otomatisasi murni berbasis machine learning, yang mana machine learning-nya di sini dilatih agar dapat mengidentifikasi suatu komentar atau suatu teks yang terindikasi mengandung kata toksik atau komentar negatif, sehingga dapat dilakukan deteksi binary dengan kecepatan tinggi yang akan mengklasifikasikan komentar ini sebagai toksik maupun non toksik. Itu masuk ke tujuan dan batasan penelitian, yang mana tujuannya sendiri adalah membangun model machine learning berbasis logistic regression yang mampu mengklasifikasikan ke dalam kelas toksik atau non toksik. Kemudian mengevaluasi performa model menggunakan metode klasifikasi standar, yakni akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score. Kemudian mengimplementasikan dan mendeploy model yang telah dilatih ke dalam bentuk aplikasi web full stack berbasis Flask untuk interferensi secara real time. Di sini ada beberapa batasannya. Yang pertama, batasan untuk machine learning-nya sendiri itu kita menggunakan ekstraksi dengan TF-IDF, yang mana untuk make feature-nya itu hanya 5.000 kata teratas, unigram, dan juga bigram. Kemudian di sini kita menggunakan klasifikasi dengan logistic regression, yang mana memiliki maksimal iteration itu 1.000. Kemudian untuk batasan sistem sendiri, ini yang pertama, sistem kita itu stateless web application. Kemudian yang input yang dimasukkan itu sendiri berbahasa Inggris, dan juga untuk penyimpanannya sendiri kita tidak menggunakan database. Nah, di sini mengapa logistic regression itu dapat digunakan? Ini kita sudah melakukan kaji literatur dan juga membandingkan beberapa hal. Di sini sebagai contohnya untuk Operator sendiri, yang pertama ada support vector machine atau SVM. Yang mana jika kita bandingkan, logistic regression itu memiliki keunggulan 40% lebih cepat saat pusat training dengan margin F1 score yang sangat tipis, yakni di 1,2%. Di sini kita mengambil sumber dari Kumar pada tahun 2023. Kemudian jika kita bandingkan dengan random forest, keunggulan logistic regression sendiri terdapat pada latency ekstrim yang sangat rendah, yaitu kurang dari 10 milisecond, yang mana ini menjadikannya kandidat yang rasional untuk web API. Di sini kami mengambil sumber dari kemudian 2022. Kemudian ada keunggulan unik ekstra, yaitu interpretability yang tinggi, yang mana buat matematis dan koefisien kata sangat transparan, dan ini dapat dianalisis secara langsung dan tidak seperti arsitektur pada black box. Mungkin sekian hal yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan lebih detail dan lebih mendalam akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke, perkenalkan nama saya Mandiman Mika Diranda Kusuma dengan NIM 240856145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pipeline, preprocessing data, dan juga evaluasi model yang telah kami lakukan. Di sini kami telah membuat sebuah modul untuk melakukan preprocessing text. Jadi langkah pertama yang kami lakukan adalah data mentah berupa teks itu akan dilakukan contraction expansion atau merubah kata-kata tersebut menjadi tidak disingkat gitu. Contohnya adalah kata I'm itu akan menjadi I am gitu. Menggunakan fungsi di sini ada fungsi expand contraction gitu. Selanjutnya setelah mengalami contraction expansion di sini kata akan mengalami case folding dan regex. Jadi di sini kami merubah setiap huruf yang ada di dalam kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah huruf yang sama rata ya, tanpa non kapital. Jadi semua yang berhuruf kapital itu akan diubah menjadi non kapital menggunakan fungsi clean text. Selanjutnya, setelah mengalami case folding itu akan mengalami tokenization. Jadi setiap kalimat itu akan dipecah menjadi masing-masing kata gitu. Setiap kata-kata yang ada di kalimat tersebut akan dipecah menjadi kata-kata tersendiri menggunakan tokenized text, fungsi tokenized text. Selanjutnya, setelah mengalami tokenization, itu akan mengalami lemmatization atau merubah kata-kata yang sudah dipecah tadi menjadi kata-kata dasar menggunakan kamus yang sudah disediakan, yaitu di sini ada WordNet Lemmatizer. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi lemmatization token. Selanjutnya, setelah lemmatization, kita akan menggunakan dua kelas yang berbeda, yaitu stopword removal dan non-stopword. Jadi, kami akan membandingkan hasil dari stopword yang menggunakan stopword dan tidak menggunakan stopword di akhir nanti. Jadi di sini perbedaannya adalah di sini kami menggunakan kelas text processor. Jadi text preprocessor ini fungsinya adalah untuk yang menggunakan stopword. Sementara yang kelas yang satunya text processor non stopword adalah untuk yang tidak menggunakan stopword gitu. Nah, lalu kita akan membandingkan hasilnya di akhir nanti. Nah, jadi tahapan kuncinya itu yang pertama ada cleaning, lalu ada standardization, lalu ada eksperimen central, dan juga vectorization. Nah, untuk evaluasi modelnya, di sini kami menggunakan datanya, non-toksiknya itu berjumlah 143.346 data, dan toksiknya adalah 16.225 data. Jadi untuk metrik kelas toksiknya di sini akurasi totalnya adalah 95%, dan presisinya adalah 0,91, dan recall adalah 0,61, dan F1 score-nya adalah 0,72. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Gidere Kesanada Sudirman dengan di belakang 048. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini kita akan melihat dari analisis kritis 1. Di sini sudah disajikan evaluasi klasifikasi menggunakan metode stopword dan non-stopword. Nah, di sini itu kan ada tabel. Nah, jika kita memperhatikan angka daripada terminal output ini, terdapat beberapa ketimpangan yang bisa kita lihat di precision dan recall. Nah, untuk kelas 1 yang komentar toxic. Nah, nilai precision berada di angka 0,92, namun recall-nya turun drastis ke angka 0,61. Artinya apa sih? Model ini tuh untuk demi menjaga precision yang tinggi, artinya menghindari salah blokir terhadap pengguna normal secara tidak adil. Model terpaksa meloloskan sekitar 39% komentar beracun dan toksik. Secara kuantitatif, ada sekitar 1.265 sampel toksik yang lolos sebagai false negatif. Ini juga bisa menjadi celah keamanan moderasi yang perlu dievaluasi. Nah, selanjutnya di kanan di temuan 1, ada satu hal model ini temuan satunya itu model bersifat konservatif, di mana model menghasilkan false negatif yang tadi aku jelaskan yang tinggi, yang dimana ada 1.265 sampel toksik yang lolos. Modelnya ini gagal untuk menangkap 39% komentar toksik demi mempertahankan prestasi yang tinggi, memilih untuk menghindari pemberian penggunaan normal secara tidak adil. Dan temuan keduanya itu fenomena stopword identik dengan F1 score. Makro tidak berubah atau tetap 0,73 pada kedua skenario. Hal ini membuktikan bahwa secara matematis regresi logistik cerdas mengabaikan kata umum dan memusatkan bobot koefisien
secara eksklusif pada kata pemicu. Nah, pada slide selanjutnya itu ada pada analisis krisis 2. Di bagian atas ini kita bisa melihat perbedaan mendasar antara bagaimana manusia memahami bahasa dengan bagaimana model kita memprosesnya. Manusia tuh memahaminya dengan konteks terstruktur, yaitu kalimat yang koheren, bermakna, dan memiliki urutan kata yang logis. Namun karena model lainnya yang menggunakan pendekatan back of word atau BOW, kalimat tersebut pecah berkeping-keping menjadi kumpulan kata yang tidak beraturan. Hubungan antar kata dan struktural hilang sepenuhnya. Nah, di titik buta atau blind spot model itu ada pertama ada masalah fundamentalnya. Metode back of word memecah sekuen kalimat sebenarnya menghilangkan konteks urutan struktural. Jadi mesin tuh nggak tahu model ini tuh nggak tahu konteks karena udah digunakan BOW. Terus ada blind spot radar dan itu gagal mendeteksi sarkasme tingkat tinggi, gagal mengambil bahasa-bahasa pasif agresif tanpa umpatan, sangat rentan terhadap penyensoran disengaja. Nah, kesimpulannya tuh, tanpa pengaman semantik, kata-kata kotor secara eksplisit adalah satu-satunya pemicu yang dapat terdeteksi. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Chandra dengan NIM 057. Jadi saya akan bahas dari arsitektur deployment dari sistem teks klasifikasi yang kelompok kami buat. Jadi di sini ada dua bagian penting, yaitu ada UI-nya dan juga dari sisi server atau backend-nya. Untuk UI sendiri, di sini terdapat sebuah teks area yang digunakan oleh user melakukan input teks yang akan diklasifikasi setelahnya. Kemudian, user akan menekan tombol classify text yang akan memicu trigger berupa payload.json ke API/.predict ini yang akan dikirimkan kemudian request tersebut ke model yang kita sediakan, yang telah kita develop sebelumnya. Setelah itu, model akan memberikan respons melalui API ini berupa nilai probabilitas yang akan nge-trigger munculnya progress bar UI ini dengan dua kategori warna. Untuk warna merah, itu akan menandakan toxic dan memiliki persentase probabilitas sebesar di atas 50%. Jika progress bar berwarna hijau, dia akan dikategorikan sebagai non-toxic dengan persentase probabilitas sebesar kurang dari sama dengan 50%. Dan untuk arsitekturnya sendiri, di sini kami menggunakan Python sebagai backend-nya dan Flash untuk handle API-nya. Untuk front-end-nya, kami di sini menggunakan Vanilla.js yang memanfaatkan synchronous switching dari Fetch API. Dan untuk UX-nya atau user experience-nya, kami merepresentasikan probabilitas menggunakan progress bar UI yang dinamis. Dan kesimpulan dan rencana sedepannya, kami di sini menggunakan baseline klasik TF-IDF dan juga logistic regression yang bisa kita lihat di sini terbukti lumayan cukup tangguh untuk menghandle dari segi komputasinya dan juga sangat memungkinkan untuk di-deploy atau deployable. Dengan akurasi keseluruhan berkisar di antara 93 hingga 95%, hal ini mencirikan bahwa sangat memadai untuk standar minimum viable product atau MVP-nya itu sendiri. Untuk rencana kerjaan di masa depannya atau saran pengembangannya, untuk melalui transisi menuju arsitektur deep learning, untuk menambahkan pemahaman semantik berbasis konteks, dan juga mungkin kita akan mengimplementasikan word to vec atau fine tuning lebih lanjut pada model transformer atau BERT, baik itu BERT ataupun Roberta, untuk mengatasi secara tuntas dari limitasi deteksi sarkasme dan juga kalimat-kalimat kompleks lainnya yang belum model kami sediakan untuk saat ini. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan untuk proses demonstrasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadep Pasar Pandra Kusuma dengan NIM 24085610669. Di sini saya akan mendemokan hasil model yang sudah kami buat. Oke. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Oke. Jadi kode yang pertama ini adalah untuk mengimpor library ya yang kami butuhkan seperti pandas, numpy, sklearn dan lain-lain. Oke, jadi kode di sini adalah mendefinisikan jalur ke datasetnya. Ini juga jadi kita gunakan hanyalah data test dan data train saja. Oke, ini sama juga mendefinisikan datanya, mendefinisikan alur datanya. Nah, di sini kita akan membaca data dari train.csv. Nah, di sini terlihat ya 5 data teratas.
Oke, nah di kode ini adalah kode untuk preprocessing. Nah, di preprocessing kami membagi menjadi dua, yaitu yang menggunakan stop word dan yang menghilangkan stop word. Yang di atas ini adalah menghilangkan, yang ini menghilangkan stop word, yang ini tidak menghilangkan stop word. Oke, setelah preprocessing masuk ke definisi dataset ya, definisi kolom di dalam dataset. Nah, label toxic itu ada 6. Nah, sedangkan prediksinya hanya toxic dan toxic. Jadi kami harus menggabungkan keenam kolom toxic ini menjadi satu kolom, yaitu is toxic. Nah, jika keenam ini salah satunya ada yang bernilai toxic, maka kolom is toxic otomatis bernilai 1. Nah, ini adalah variabel inputnya X1 dan X2, dan Y adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi. Nah, di sini adalah distribusi distribusi datanya, dan di sini kelihatan ya imbalance data, yaitu data non toxic ada 143.000 dan data toxic ada 16.000. Ini akan berpengaruh kepada model, yang mana model nanti akan menjadi sedikit bias. Oke, di sini vectorizer ya untuk mengubah huruf menjadi angka ya. Kita menggunakan algoritma TF-IDF. Nah, ini ada di TF-IDF, ada di fungsi TF-IDF. Nah, ini kita memanggil kelas text vectorizer ya, sini dengan membungkus algoritma TF-IDF dari library Scala. Nah, sesudah diproses oleh TF-IDF, di sini akan di print matriks, yaitu 127.000 baris dan 5.000 kolom. Lalu sesudah itu di sini nah lalu kita akan melatih modelnya menggunakan kelas dari toxic classifier, klasifikasi toxic classifier yang ada di sini. Nah, di sini kami membungkus algoritma logistic regression dari library sklearn agar bisa diproses oleh eh, agar bisa memproses data yang sudah kami sediakan gitu. Nah, nah, oke, ini untuk training yang non stop word, menghilangkan stop word, dan training yang menggunakan stop word. Nah, lalu ini untuk prediksinya dan reportnya ya, report untuk mengetahui berapa akurasi precision, recall, advanced score, dan support. Nah, di sini kelihatan bahwa akurasi precisionnya, nilai precisionnya, sorry, nilai precision dari stop word itu adalah 96%. Artinya apa? 96% untuk kelas yang non toxic. Artinya apa? Artinya model untuk stop word ini berhasil memprediksi 96% betul gitu. Ketepatannya 96%. Kalau recall ini seberapa banyak dia model itu berhasil menangkap dari semua dataset. Nah, kalau advanced ini kan rata-ratanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa akurasi dari tebakan toksik di recall-nya itu adalah 61%. Nah, ini adalah akibat dari imbalance data ya. Karena data tadi tidak seimbang, maka si model itu menganggap semua data itu non toksik, padahal ada data toksik gitu loh, karena terlalu banyak data non toksik gitu ya. Oke, ini adalah nilai precision, recall, advanced score, dan supportnya. Lalu di sini adalah 10 indikator kata toksik yang menjadi indikator bahwa suatu kata itu kemungkinan besar akan bernilai toksik atau dikeluarkan prediksinya toksik gitu oleh model. Oke, sudah itu kita akan lanjut ke demo. Misalnya saya punya kata toksik ya, satu kita masuk ke sini. Nah, model berhasil memprediksi kata itu menjadi toksik ya, dan dia cukup confident gitu, cukup percaya diri dengan 93% dia memprediksi ini toksik. Lalu udah kita akan coba non toksik. Nah, itu juga dia berhasil memprediksi kata non toksik. Dan kata yang terakhir itu kata yang ambigu. Karena kan TF-IDF tidak merepresentasikan huruf ke angka itu berdasarkan konteksnya. Dia hanya mengubahnya. Oke, ini harusnya salah ya. Ini akan positif ya. Ini adalah sarkas tapi diprediksinya toksik. Nah, ini dikarenakan algoritma TF-IDF itu tidak 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 mengambil konteksnya gitu. Tidak mengambil konteks dari suatu kalimat, tidak seperti transformer yang mempunyai self attention gitu. Oke, sepertinya itu saja dari kami. Kesimpulannya, model logistic regression ini cukup bagus ya digunakan untuk memprediksi apakah suatu kalimat itu adalah suatu kalimat toksik atau bukan. Ya, jadi logistic regression ini bagus.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi.